Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman Mubarak Science Institute? Video kali ini kita sudah masuk ke pembahasan TKP, tes karakteristik pribadi. Ada 45 soal. Kita akan bahas bersama-sama 5 soal untuk setiap videonya. Nah, kira-kira sudah sampai passing grade belum ya? Gitu ya. Oke, jadi soal nomor 66, Anda sebuah pimpinan di kantor. Anda mendapat kabar bahwa salah satu pegawai Anda terpapar paham radikal. Nah, sikap yang Anda ambil gimana sebagai pimpinan di kantor gitu ya. Jadi, teman-teman akan mendapat poin 1 jika memilih D, yaitu ikut mempelajari paham yang dianut pegawai tersebut. Jadi sudah tahu radikal, malah ikut belajar bareng ya. Kemudian akan mendapat poin 2 jika memilih opsi yang B, yaitu membiarkan saja karena itu hak asasi pegawai gitu. Itu juga tidak dibenarkan. Kemudian akan mendapatkan poin ketiga ketika langsung memberhentikan pegawai tersebut. Ini kan tidak etis juga ya, langsung memberhentikan ketika dia tahu paham radikal. Siapa tahu ketika diajak mediasi masih bisa kembali ke jalan yang benar ya. Oke, akan mendapatkan poin 4 ketika mengingatkan bahaya paham radikalisme kepada seluruh pegawai. Dan mendapatkan poin 5 yaitu memeriksa kebenaran kabar tersebut. Jadi diperiksa dulu benar nggak sih radikal pahamnya, terus mengingatkan dan memberikan sanksi jika diperlukan. Di TKP tidak ada benar salah, poinnya dari 1 sampai 5, pastikan dijawab. Poinnya yang maksimal ya. Selanjutnya, soal nomor 67. Tetangga baru saya sangat tertutup. Belum lama ini diketahui bahwa tetangga tersebut merakit bom di rumah tersebut. Maka sikap saya seharusnya, nah jadi gimana kalau punya tetangga yang ternyata merakit bom? Nah ini akan mendapat poin 1 ketika ikut merakit bom, karena ilmu baru bagi saya. Jadi tetangganya yang merakit bom, oh baru nih ikut, nah itu poinnya 1 ya. Bom. Kemudian membiarkan saja karena tidak mengganggu saya. Gitu. Ya kalau meledak ganggu juga sebenarnya ya. Kemudian mendapatkan poin ketiga ketika memilih opsi E, yaitu mengabarkan ke seluruh tetangga yang lain agar berhati-hati. Dan poin 4 yaitu kita jika melaporkan kepada ketua RT. Dan mendapat poin kelima yaitu menyelidiki, jadi diselidiki dulu bomnya bom apa sih, kemudian atau hanya untuk tugas sekolah dan seterusnya atau seperti apa, kemudian dan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika hal itu benar. Jadi oke, ini poinnya 5. Selanjutnya nomor 68. Bagaimana tanggapan Anda jika teman kerja Anda tidak melakukan hormat bendera saat upacara bendera? Sikap Anda. Jadi ada upacara di kantor, terus ada teman kerja yang tidak hormat bendera. Gitu. Jadi gimana? Jadi teman-teman akan memperoleh poin terkecil atau 1, yaitu ketika mendukung teman kerja dan ikut tidak hormat bendera gitu ya. Kemudian akan mendapatkan poin 2 ketika membiarkan karena bukan urusan saya, membiarkannya aja. Dan mendapatkan poin ketiga ketika menegur teman kerja saya saat itu juga. Jadi diingatkan pas upacara, kan rame orang ya. Ini tidak terlalu baik juga. Yang mendapatkan poin 4 ketika melaporkan kepada pimpinan agar segera ditindaklanjuti. Dan poin tertinggi yaitu ketika mengingatkan teman kerja dengan santun, jadi mungkin di tempat yang lain gitu ya, nggak saat upacara, dan memberikan wawasan kebangsaan padanya. Jadi memberikan pemahaman hormat bendera tuh seperti ini loh, tidak seperti itu dan lain-lain gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 69. Saudara Anda termasuk ke dalam daftar pencarian orang
dalam kasus terorisme. Jadi ada saudara masuk ke daftar pencarian orang ya dalam kasus terorisme, terus Anda sebenarnya mengetahui keberadaan saudara tersebut. Maka sikap Anda, saudara teroris, tahu posisinya. Nah, ini akan mendapat poin 1 ketika kita membantu saudara bersembunyi agar tidak ditemukan. Nah, ini udah tahu teroris, malah kita sembunyikan ya. Kemudian, mendapatkan poin kedua yaitu pura-pura tidak tahu karena alasannya kasihan nih ke keluarganya. Kalau misalkan ketahuan berarti nanti keluarganya gimana gitu. Mendapatkan poin 3 yaitu ketika kita tidak mau ikut campur. Sedangkan mungkin bisa merasakan yang lain ya kalau ada teroris yang berkeliaran. 4. Mendapat poin 4 jika memberitahukan lewat sosial media agar viral. Nah, ini juga viral tapi belum tentu menyelesaikan masalah ya. Dan poin 5 yaitu memberitahukan posisi saudara kepada pihak yang berwajib. Nah, ini adalah poin yang kelima ya. Sikap yang tepat saat mengetahui keberadaan seorang teroris, walaupun itu adalah saudara sendiri. Oke, ini pembahasan TKP nomor 70. Nah, terakhir di video ini, yaitu jika komunitas yang Anda ikuti ternyata sangat menentang adanya Pancasila, sikap Anda. Nah, jadi nggak tahu ya, tiba-tiba kita ikut komunitas, ternyata di komunitas itu sangat menentang adanya Pancasila. Nah, mendapatkan poin 1 yaitu ketika memilih mengajak orang lain masuk ke komunitas agar lebih banyak anggotanya. Nah, kalau misalkan banyak kan nggak apa-apa nih, gitu kan? Enggak juga. Karena di sini sudah menentang adanya Pancasila. Kemudian mendapatkan poin 2 yaitu ketika tetap bertahan di komunitas karena sudah nyaman. Jadi teman-temannya asik, nggak apa-apa deh gitu misalkan. Itu juga akan poinnya 2. Kemudian mendapat poin 3 yaitu ketika kita memilih segera keluar dari komunitas. Nah, kita keluar, oke, kita tidak terpapar ya dengan pemahaman untuk menentang Pancasila, tapi di lain sisi masih banyak teman-teman yang di komunitas itu ya. Kemudian yang keempat, kita bisa melaporkan ke pihak yang berwenang. Ini akan mendapatkan poin 4. Dan mendapatkan poin kelima yaitu menyadarkan seluruh anggota komunitas bahwa hal tersebut salah. Jadi kita sampaikan. Oke, sekian pembahasan TKP nomor 66 sampai 70. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.